Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mustaqim dengan NIM 201020030061, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sejarahnya Sunan Giri guna memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Peradaban Islam. Langsung saja kita akan bahas tentang Sunan Giri. Nah, Sunan Giri merupakan salah seorang wali songo dan pendiri kerajaan Girgedhaton yang berkedudukan di daerah Gresik, Jawa Timur. Sunan Giri membangun Girgedhaton sebagai pusat penyebaran agama Islam di Jawa yang pengaruhnya bahkan sampai luar Jawa, yaitu sampai ke Madura, Lombok, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Maluku. Selanjutnya mengenai biografi beliau, yaitu dia memiliki nama asli Raden Paku, nama lainnya atau julukan yaitu Muhammad Ainul Yakin, Joko Samudro, Prabu Satmata, dan juga Sultan Abdul Fakih. Dia berkelahiran pada tahun 1442 Masehi di Kerajaan Blambangan, Banyuwangi. Beliau meninggal pada tahun 1506 Masehi di Giri Kebomas, Gresik. Tempat pemakamannya yaitu di daerah Masjid Sunan Giri atau Masjid Ainul Yakin di Batu. Orang tuanya bernama Dewi Sekardadu dan Maulana Ishak. Tempat bersyiarnya yaitu di daerah Giri Dento, Gresik. Silsilah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan masih keturunan dari Rasulullah generasi ke-16. Nah, di samping merupakan bagian mengenai silsilah Sunan Giri yang dari garis keturunan tersebut, jarak antara Rasulullah dengan Sunan Giri adalah sekitar 16 generasi. Kalau dihitung dari tahunnya, yaitu antara 671 sampai 1440 Masehi, yang ada rentang sekitar 770 tahun. Begitu. Sejarah Sunan Giri. Sunan Giri merupakan buah pernikahan dari Maulana Ishak, seorang mubalik Islam dari Asia Tengah, dengan Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu, penguasa wilayah Blambangan pada masa-masa akhir Majapahit. Namun kelahirannya dianggap telah membawa kutukan berupa wabah penyakit di wilayah tersebut. Maka ia dipaksa ayahandanya, yaitu Prabu Menak Sembuyu, untuk membuang anaknya yang baru dilahirkannya itu. Lalu Dewi Sekardadu dan rela menghanyutkan anaknya itu ke laut atau Selat Bali sekarang. Versi lain menyatakan bahwa pernikahan Maulana Ishak dan Dewi Sekardadu tidak mendapat respon baik dari dua patih yang sejatinya ingin menyunting Dewi Sekardadu, sehingga kalau jadi suaminya mereka menjadi pewaris tahta kerajaan. Ketika Sunan Giri lahir untuk mewujudkan ambisinya, kedua patih membuang bayi Sunan Giri ke laut yang dimasukkan ke dalam peti. Gitu. Selanjutnya yaitu metode dakwah yang digunakan Sunan Giri. Dalam berdakwahnya, Sunan Giri menggunakan metode dakwah dengan cara pendekatan kultural seperti mendirikan pesantren. Nah, beliau mendirikan sebuah pesantren sebagai tempat untuk menyebarkan agama Islam. Selanjutnya, dia menciptakan lagu anak-anak. Nah, lagu anak-anak yang di dalam lagu anak-anak tersebut disematkan berupa unsur religius hingga masih kini dikenal seperti lagu Ler-Iler dan juga Dolanan Bocah. Selanjutnya yaitu permainan anak. Nah, Sunan Giri sendiri menciptakan permainan anak yang banyak dikenal oleh masyarakat luas yang bernama jelungan dan juga suang. Nah, jelungan sendiri dalam permainan tersebut dimaksudkan untuk mengajarkan seorang dalam menyematkan hidupnya dengan cara berpegang teguh dengan ajaran agama Islam. Sedangkan jublak-jublak suang merupakan permainan yang diyakini memiliki makna dan pesan fisiologis yang mencakup mendalam, yaitu mengajarkan agar manusia tidak menuruti hawa nafsu dan keserakahan dalam mencari harta atau kebahagiaan. Selanjutnya yaitu
karomah yang dimiliki oleh Sunan Giri. Nah, sebagai wali Allah atau wali Allah, Sunan Giri memiliki banyak sekali karomah yang sangat luar biasa. Nah, di sini saya hanya akan memaparkan sedikit, yaitu beberapa karomah Sunan Giri. Nah, itu yang pertama, beliau dapat mengubah pasir menjadi barang dagangan, terus bisa juga adu kesaktian dengan gawan Intos Semeru, terus mengubah angsa menjadi ular naga, selanjutnya itu menghentikan kapal yang sedang berlayar, terus dapat memancarkan cahaya, selanjutnya itu kejatuhan buah delima yang mematikan. Itu baru beberapa karomah yang dimiliki beliau, dan masih banyak lagi karomah yang dimiliki beliau. Selanjutnya peninggalan beliau, yaitu yang pertama Kerajaan Giri Kedaton. Selanjutnya itu terdapat Museum Sunan Giri, yaitu di dalamnya yang terdapat barang-barang peninggalan di masanya beliau. Selanjutnya juga ada Telaga Begat dan juga ada Masjid Raden Ainul Yakin atau Masjid Sunan Giri itu. Selanjutnya, keteladanan yang kita dapat ambil dari Sunan Giri. Yang pertama itu tidak memaksa orang lain untuk atau mengajak masyarakat pada Islam, atau intinya kita mengajak masyarakat masuk Islam itu tidak dengan cara memaksa. Selanjutnya beliau mengajak dengan sopan dan sabar. Selanjutnya dia juga mengajarkan kita untuk membangun kaderisasi dakwah lewat pendidikan yang berkualitas. Selanjutnya dia juga bersikap toleransi kepada siapapun itu, dan dia juga berdakwah dengan berdamai. Sekian, terima kasih. Itu tadi yang hanya dapat saya sampaikan mengenai sejarah Sunan Giri. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian dan pemaparan materi atau kekurangan materi-materi dalam penyampaian tadi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.